Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Dunia ini memiliki berbagai keindahan dan keajaiban yang luar biasa. Bahkan banyak keajaiban yang mungkin tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Atau mungkin kita tak pernah membayangkan beberapa hal mengejutkan yang mungkin terjadi di bumi ini. Seperti halnya beberapa benda atau bangunan yang telah lama hilang dan muncul kembali di permukaan hingga membuat banyak orang yang melihatnya merasa tercengang. Nah, mau tahu apa saja yang membuat orang heboh karena kemunculannya? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Stonehenge di Spanyol. Bagi para arkeolog, perubahan cuaca di Eropa terkadang membuat mereka mendapatkan akses ke peninggalan yang sebelumnya tidak terjangkau. Dolmen de Guadalperol, Spanyol, merupakan sebuah monumen megalitik yang terdiri dari 144 batu berdiri. Beberapa setinggi 6 kaki diatur dalam ruangan terbuka melingkar yang berusia 7.000 tahun. Monumen ini terletak di Provinsi Cáceres, Spanyol, yang sebelumnya berada di bawah air ini sekarang telah benar-benar terlihat setelah kekeringan yang melanda daerah tersebut. Sering disebut sebagai Spanish Stonehenge, berkat kemiripan tertentu dengan aslinya di Inggris. Bangunan ini sekarang muncul untuk pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir. Monumen ini pertama kali ditemukan oleh arkeolog Jerman Hugo Obermeer yang memimpin penggalian situs tersebut pada pertengahan tahun 1920-an. Situs arkeolog ini sebagian besar tetap tidak terganggu sampai pemerintah Spanyol ingin membangun bendungan dan waduk di sekitarnya. Pembangunan waduk Valdequines membanjiri daerah tersebut dan menenggelamkan batu bersejarah ke dalam air pada tahun 1963. Para ilmuwan percaya bahwa meskipun bentuknya saat ini tampak seperti lingkaran yang belum selesai, monumen itu pernah tertutup seluruhnya, lengkap dengan atap di atasnya. Kemungkinan monumen itu berorientasi pada titik balik matahari musim panas, memungkinkan matahari menyinari leluhur komunitas yang terkubur. Itu dimaksudkan sebagai tempat pemakaman dan kuil untuk penyembah matahari. Sekarang setelah Dolmen de Guadalperol muncul kembali, para sejarawan dan arkeolog berharap agar monumen tersebut dipindahkan secara permanen ke tempat yang lebih tinggi dan lebih kering, sehingga struktur tersebut tidak mengalami kerusakan yang lebih parah pada permukaannya yang sudah terkikis. Di lokasinya saat ini dolmen berdiri beberapa puluh meter dari danau buatan. Waktu sangatlah penting karena kekeringan diduga bersifat sementara. Artinya, bangunan kuno tersebut bisa tenggelam lagi dalam sebulan. Kota Epicure di Argentina. Jika berbicara tentang kota hantu, mungkin kota Epicure di Argentina ini sangat tepat. Karena pada tanggal 10 November 1985, hujan deras mulai turun dengan badai yang sangat dahsyat, hingga air danau pun mulai meluap. Karena berada di tepian danau, kota ini pun perlahan kebanjiran dan berakhir tenggelam sedalam 10 meter dari permukaan air. Selama 28 tahun, kota Epicure di Argentina ini tenggelam di bawah permukaan air. Lalu tiba-tiba, kota tersebut kembali muncul di daratan. Kemungkinan besar kota ini kembali ke daratan adalah karena air sudah mulai menyusut setelah sekian lama. Saat air ini menyusut menawarkan pemandangan layaknya sebuah kota hantu. Bangunan-bangunan yang sudah runtuh, pohon mati yang masih berdiri, tanah yang bergerak, rangka mobil berkarat dan tiang-tiang yang berdiri miring membuat siapapun yang tak sengaja lewat Epicure langsung berhenti. Karena tenggelam di air yang memiliki konsentrasi garam yang tinggi, kota mati ini hampir seluruhnya diselimuti warna putih seperti kapur. Ini adalah kota mati yang baru bangun dari tidurnya di bawah air sana. Padahal, dulunya kota ini dapat menarik 20.000 wisatawan dalam satu musim. Epicure adalah kota yang dibangun di tepian danau air asin dan menampung 1.500 penduduk. Saat musim panas, kota ini kerap didatangi wisatawan yang ingin menikmati mentari sambil berenang di danau air asinnya. Danau ini memiliki kadar asin yang 10 kali lebih tinggi dibanding yang ada di lautan.
sehingga para komunitas Yahudi merasa senang berlibur dan berenang di sini. Jika kalian ingin pergi ke sana, kalian harus menempuh 6 jam perjalanan darat dari Buenos Aires demi melihat sendiri seperti apa sih kota ini sebenarnya. Istana berusia 3.400 tahun di Irak. Tidak hanya Epicure, ternyata beberapa arkeolog asal Jerman dan Kurdi juga menemukan sebuah istana milik Kekaisaran Mitanni yang diperkirakan telah berusia 3.400 tahun yang ada dari zaman perunggu di tepi sungai Tigris. Istana ini ditemukan setelah permukaan air di bendungan Mosul menyusut. Istana kuno ini diperkirakan memiliki kerajaan yang pernah menguasai sebagian besar Mesopotamia Utara dan Suriah. Dalam penemuan ini ada menara, istana monumental, reruntuhan pos, dan beberapa reruntuhan bangunan besar lainnya yang masih bertahan. Para arkeolog mengatakan bahwa pemukiman yang ditemukan dianggap sebagai kota kuno Zahiku yang pernah menjadi pusat politik yang ramai di wilayah tersebut. Reruntuhan bangunan istana kuno berusia 3.400 tahun ini ditemukan di pinggiran sungai Tigris di wilayah Kurdi Utara, Irak. Diperkirakan istana kuno itu didirikan di masa Kekaisaran Mitanni yang wilayah kekuasaannya mendominasi sebagian besar Mesopotamia dan Suriah dari abad 15 hingga 14 sebelum Masehi. Sisa-sisa reruntuhan istana dan kota kuno itu terungkap ke permukaan setelah air sungai di Waduk Mosul itu surut pada musim gugur lalu. Di kota kuno, kekuasaan Kekaisaran Mitanni meliputi kawasan timur pantai Mediterania Timur hingga kawasan timur bagian utara Irak. Sebagian bangunan dari reruntuhan istana ini memiliki ketinggian hingga sekitar 7 meter. Bangunan ini juga diyakini sudah ditempati dalam waktu yang relatif sangat lama. Menurut arkeolog, mereka menemukan 10 tablet tanah liat berhuruf baku Mitanni dan saat ini sedang diterjemahkan dan dipelajari oleh ahli fisiologi Dr. Bettina Weiss dari Universitas Heidelberg, Jerman. Para ahli menduga pusat kekuasaan mereka terletak di wilayah yang sekarang disebut kawasan Timur Laut Suriah. Masjid Nori. Jika kalian melihat pemandangan ini, mungkin kalian akan mengatakan hal yang sama. Terkejut? Mungkin iya. Ya, pemandangan tidak biasa di India ini mengejutkan warga di sekitarnya. Sebuah masjid berusia lebih dari seabad itu kembali muncul setelah puluhan tahun tenggelam. Uniknya, masjid yang sudah tenggelam 30 tahun itu muncul dalam kondisi yang masih utuh. Masjid ini diduga berusia 120 tahun yang ditemukan setelah air di ujung selatan Dampulwaria, Bihar, India mengering. Dilihat dari arsitekturnya, masjid tersebut diperkirakan dibangun pada awal abad ke-20. Kashmir Media Service melaporkan bahwa masjid itu tenggelam karena pembangunan bendungan yang selesai pada tahun 1985. Nah, sejak saat itu, masjid ini tak pernah terlihat lagi. Masyarakat yang masih mengingat menyebutkan bahwa masjid ini bernama Masjid Nori. Meski telah berada di bawah air selama 30 tahun, namun kondisi masjid ini masih utuh dan nampak kokoh. Kemunculan masjid ini tentunya mengejutkan dan membuat banyak warga penasaran. Masyarakat banyak yang berdatangan untuk melihat langsung kondisi masjid tersebut. Semuanya terkejut karena kondisi masjid masih terbilang baik. Bagian dalam masjid bahkan disebutkan tidak memiliki kerusakan struktur. Sebelum muncul secara utuh seperti saat ini, ujung kubah masjid terkadang muncul ke permukaan saat air sedang surut. Namun tak banyak yang menduga bahwa ujung kubah yang muncul itu merupakan bagian dari masjid yang masih utuh. Dengan air sungai yang mengering, kini pengunjung dapat datang dan masuk ke dalam area masjid. Meski berada di area berlumpur, namun masjid dengan tinggi 30 kaki atau 9 meter ini tetap dapat dimasuki oleh pengunjung. The German Atlantis.
Edersee di negara bagian Hesse di Jerman merupakan salah satu reservoir terbesar kedua di negaranya. Akan tetapi, karena panas yang ekstrim dan curah hujan yang rendah, daerah ini dilanda kekeringan yang menyebabkan permukaan air di Edersee turun cukup drastis, sehingga membuat menurunnya permukaan air sekaligus mengungkap wilayah Atlantis di Jerman. Ada reruntuhan yang termasuk jembatan, 3 desa, dan batu nisan penduduk setempat. Desa-desa yang asalnya tenggelam ini kini berubah menjadi objek wisata bagi para pengunjung yang penasaran akan desa-desa di Edersee. Patung Buddha di Cina. Jika kalian pergi ke Cina, kalian wajib berkunjung di Sungai Yangtze Cina, yakni sebuah pulau yang asalnya tenggelam telah muncul dan bersamaan dengan munculnya patung Buddha yang diyakini berusia 600 tahun. Para petugas di sana percaya bahwa patung-patung ini dibangun selama dinasti Ming dan Qing. Patung-patung ini muncul di sungai dekat kota Chongqing. Para ahli mengatakan bahwa Sungai Yangtze airnya menyusut sebanyak 45% dari ketinggian normalnya. Selain Sungai Yangtze, ternyata ada sebanyak 66 sungai di 34 kabupaten di Chongqing juga dilanda kekeringan. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Itu tadi beberapa hal mengejutkan yang muncul dari dalam air. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.